sesosok Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. PRT, gimana PRT? Tegal masih. Tadi Tegal masih PRT. Iya ya, cuma mau dipicin dia. Oh, tak. Can, jangan mau makan dia, Can. Jangan dijabak canon, Can. Entar. Ayo. Ayo tadi PRT-nya. saya kan nggak tahu ya. Tahu pulang dari pasar, di sini udah rame, udah banyak orang. Katanya ada yang ngebuang mayat. Ya nggak tahu itu orang dari mana. Untuk kejadian seperti ini baru sekali atau sebelumnya sudah pernah, Bu? Baru sekali, iya. Kalau untuk kondisi di wilayah ini sendiri, Bu, ini emang sepi atau bagaimana, Bu? Iya emangnya sepi kalau daerah sini. Soalnya di sini kan jauh dari jalan raya, udah jalan kampung ini. Kayaknya pagi sih orang pada bawa sapi ke sawah, pada nyangcang sapi ke sawah. Berarti yang pertama kali nemuin itu siapa, Bu? Yang pertama kali yang itu yang mau nyangcang sapi, iya. Kan banyak yang mau nyangcang sapi, itu ceritanya langsung dari yang pada nyangcang sapi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. PRT, gimana PRT? Warga digegerkan penemuan jasad seorang pria tewas dengan kondisi mata dan kaki tangan terlakban di Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jasad tersebut ditemukan warga yang hendak melakukan aktivitas di lokasi kejadian. Temuan ini langsung dilaporkan ke polisi. Korban ditemukan dengan kondisi mata, kaki, serta tangan terlakban dan beberapa luka lebam di bagian tubuh. Bahwa Polsek Serang Baru membenarkan terkait dengan ditemukannya mayat seorang laki-laki ya di Kampung Karangsambung RT 8 RW 4 Desa Nagasari Kecamatan Serang Baru. Saat ditemukan oleh warga dan saat kami datangi TKP, kondisi korban itu saat itu dilakban bagian matanya dan diikat di kakinya. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna dilakukan otopsi. Keluarga korban saat ditemui di Rumah Sakit Polri Kramat Jati mengkonfirmasi bahwa jasad pria yang ditemukan tersebut adalah benar Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Pembantu sebuah bank BUMN di wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Awal ketahuannya itu ketika kakak saya, istri almarhum itu nelpon bahwa katanya almarhum itu diculik. Akhirnya kami konfirmasi, dapatlah CCTV yang ya benar gitu, almarhum itu diculik gitu. Jadi diculiknya itu di parkiran sebuah supermarket di daerah Pasar Rebo. Setahu keluarga, korban ini punya musuh nggak dalam waktu dekat ini atau seperti apa? Nggak ada sih, Mas. Jadi memang semua
banyak yang bilang itu beliau itu orang baik gitu, orang yang sangat baik gitu. Jadi selama ini kita nggak pernah dengar beliau punya musuh atau punya kembar. Sebelum ditemukan tewas, dari rekaman CCTV, terlihat korban disergap 2 orang setelah melakukan rapat dengan pimpinan kantornya dan langsung dibawa oleh para pelaku menggunakan mobil. Sergap. Baskoro, kenapa? Cepat diusut sampai tuntas sih. Cepat nangkap pelaku, terus ketahuan motifnya apa, otaknya apa, karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik kok bisa diperlakukan tidak baik gitu. Motif penculikan dan pembunuhan ini masih diselidiki aparat kepolisian. Lantas benarkah kasus penculikan dan pembunuhan berkaitan dengan pekerjaan korban di perbankan ataukah ada motif lain yang lebih kompleks? Kemudian karyawan yang meninggal itu ya kita sedang lakukan pendalaman ya, kita juga prihatin ya. Sepertinya diculik, saya lihat di videonya itu diculik dari mobil gitu. Ini dari mobil, masukin mobil terus dibawa, atau meninggal tadi pagi. Nah, kita sedang apakah itu ada kaitan dengan penagihan collection atau gimana, ini kita belum dapat. Polisi sedang melakukan pendalaman untuk itu. Nanti kalau ada berita positif nanti akan kami update. Tangan di belakang, tangan belakang. Turun. Get up. Borgol. Diam. Rekaman video saat seorang pria disergap dan diculik sejumlah orang di parkiran sebuah tempat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur beredar luas. Pria yang kemudian ditemukan tewas sehari setelahnya tersebut ternyata berprofesi sebagai kepala cabang sebuah bank di Jakarta. RW pelaku penculikan kepala kantor cabang pembantu sebuah bank BUMN di wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, diamankan petugas Subditreskrimum Ditreskrimum Polda Metro setelah mendarat di Bandara Nusa Tenggara Timur. Penangkapan itu dilakukan aparat Polres Manggarai Barat setelah mendapatkan informasi dari Polda Metro Jaya. Terduga pelaku RW melakukan penerbangan dari Jakarta ke Labuan Bajo. Dirinya langsung ditangkap saat turun dari pesawat. Usai ditangkap, RW langsung diserahkan ke aparat Polda Metro Jaya dan langsung dibawa petugas ke Jakarta untuk proses hukum lanjut. Diketahui RW melarikan diri ke NTT usai melakukan penculikan bersama 3 rekannya. Petugas juga sudah mengamankan 3 terduga pelaku terkait kematian Muhammad Ilham Pradipta, yakni AT, RS, RAH di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Kini keempat terduga pelaku berada di Polda Metro Jaya untuk diperiksa intensif. Berikan apresiasi ya untuk satuan atau unit Resmob lah, satuan Resmob yang di Polda Metro Jaya bisa menangkap tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Ya, jadi 4 orang pelaku, yang satu malah di daerah Manggarai ya. Kecepatan itu dan komunikasi itu jarang terjadi lah dalam penyidikan polisi. Jadi saya sekali lagi apresiasi luar biasa. Sebelumnya, aksi keempat pelaku saat menculik korban Ilham Pradipta sempat terekam kamera pengawas CCTV di sebuah areal parkir supermarket di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur.
Sehari setelahnya pada Kamis pagi, jasad korban ditemukan di area persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pakaian yang dikenakan korban terlihat masih sama seperti saat korban diculik. Sedangkan kaki dan tangan korban terikat tali, mata korban tertutup dengan lakban. Pertama kan pasti modusnya kan penculikan tadi. Ya. Penculikan kemudian dibawa ke satu tempat dan kemudian di perjalanan itu mungkin dianiaya karena diperkirakan kan pagi sudah ditemukan. Berarti kan kejadian antara mulai siang itu sore sampai tengah malam sampai pagi itu baru dibuang di daerah Bekasi tanah. Jadi nggak terlalu jauh dari TKP kalau dihubungannya. Nah, kalau motif itu biasanya kan nanti biasanya harus diungkap dengan ahli-ahli yang ada. Setelah semuanya terungkap, atau mungkin yang 4 ini juga bisa cerita. Ini mudah-mudahan ini bisa segera terungkap motifnya apa. Jadi otak pelaku nanti bisa kita rangkai menjadi suatu perbuatan yang latar belakangnya apa kok sampai menyebabkan MIP ini meninggal dunia seperti itu. Dalam kasus ini, Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 4 pelaku penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. 3 pelaku ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta. 1 lainnya diamankan saat tiba di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Menurut Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Reza Fiardi Marasabesi, keempat pelaku tidak terlibat dalam kasus pembunuhan, namun hanya terlibat dalam kasus penculikan. Polisi menduga ada sosok pelaku lainnya yang menyuruh untuk menculik hingga membunuh korban. Kalau bahwa orang yang mengotaki ini tidak ingin tangannya kotor, itu sesungguhnya kita bicara tentang seberapa jauh seseorang punya perencanaan sebelum melakukan sebuah kejahatan. Saya tidak menggunakan diksi pembunuhan berencana ya, tapi kejahatan berencana. Yang saya maksud adalah begini, salah satu elemen yang harus diperhitungkan sebelum melakukan suatu aksi kejahatan adalah elemen resiko. 4, target, insentif, sumber daya, resiko. Saya bicara tentang elemen yang keempat, yaitu resiko. Bahwa seseorang tahu persis setelah melakukan atau berlangsungnya peristiwa pidana tersebut, mungkin dia akan dikejar polisi. Dia akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Nah, sebelum aksi kejahatan dilancarkan, dia harus mempertimbangkan sekian banyak hal yang harus dia lakukan guna mengeliminasi resiko-resiko tersebut. Misalnya apa? Ya itu tadi. Alih-alih menggunakan tangan saya sendiri, tapi saya justru menggunakan tangan orang lain untuk membuat panjangnya mata rantai kejahatan ini dengan harapan kepolisian sulit untuk sampai ke titik hulu untuk mendapati siapa sesungguhnya orang yang sudah mengotaki. Keluarga berharap kasus dugaan pembunuhan ini dapat cepat diselesaikan. Motifnya dapat terang benderang. Ketahuan motifnya apa, otaknya apa, karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik kok bisa diperlakukan tidak baik gitu. Di satu sisi ini kejahatan yang menurut saya mengerikan. Kenapa begitu? Di lain sisi ini merupakan contoh perencanaan yang luar biasa buruk. Kenapa saya mengatakan mengerikan sekaligus perencanaan yang buruk? Penculikan itu berlangsung di tempat publik. Ya. Yang bisa kita asumsikan di sana pasti ada sekian banyak orang. Di sana pasti ada CCTV. Di sana pasti mungkin ada petugas parkir yang membuat nomor plat nomor segala macam tercatat dengan baik. Tergolong nekat gitu ya. Jadi bagaimana mungkin aksi kejahatan penculikan, apalagi kalau memang sungguh-sungguh niatkan untuk membunuh, dilancarkan dengan modus sedemikian rupa? Ada sekian banyak saksi, ada sekian banyak rekaman CCTV, ada jejak-jejak kejahatan yang dengan mudahnya akan bisa ditelusuri oleh pihak kepolisian. Jadi mengerikan karena kemudian ada sekian banyak orang yang sedemikian nekat melakukan aksi itu di tempat terbuka. Tapi di sisi ini juga mencerminkan betapa buruknya perencanaan yang mereka lakukan. Mengingat mereka 4 orang, bahkan perkiraan lebih dari 4 orang. Kenapa aspek perencanaan ini tidak bisa mereka susun secara lebih matang? Jadi nggak bisa dibilang bahwa ini pelakunya adalah pro begitu ya? Karena itulah sesungguhnya tanpa mengurangi rasa duka kepada keluarga korban, tapi izinkan saya untuk detik ini masih bertanya-tanya. Apakah ini pembunuhan? Ataukah ini pembunuhan berencana? Atau jangan-jangan yang paling minimal adalah jangan-jangan ini penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia.
Tiga pekerjaan debt kolektor ini kan selalu identik dengan premanisme. Tapi yang saya mau katakan di sini itu juga profesi. Masuk, wah langsung sergap. Sergap. Pak Baskoro melihat. Nah, Pak Baskoronya ini curiga di sini. Itu Pak Ilham. Silakan. Kakak saya, istri almarhum itu nelpon bahwa katanya almarhum itu diculik. Akhirnya kami konfirmasi, dapatlah CCTV yang benar gitu, almarhum itu diculik. Ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. PRT di mana PRT? Tegal Mas nih. Dia ke Tegal Mas nih PRT. Iya ya, jelma maut di Picin dia. Oh, tah. Can jadi gua makan ieu can. Can dicabak can naon can. Ngabak we. Kudu lo di gua makan. Henteu. Ayo. Ayo ka dieu PRT nya. Adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Kalau dari informasi yang kami dapat setelah berkomunikasi dengan penyidik, itu mereka dijanjikan itu tuh untuk mendapat berapa puluh juta sekian lah, baru dikasih DP berapa, seperti itu. Kalau ini merupakan pesanan seperti itu, biasanya mereka sudah orientasi dulu. Ya. Kan pekerjaan mereka ini, ya menurut berita ya, kan
DC tadi. Ya, jadi mereka sudah terbiasa seperti itu sehingga mereka sudah menggambar target ini sudah beberapa hari. Apa gerangan motif seseorang sampai kemudian bisa mengerahkan atau memberikan pesan kepada sekelompok orang lain untuk kemudian melakukan aksi kejahatan sedemikian rupa? Kalau kita bicara tentang motif ada dua sesungguhnya. Apakah itu motif emosional ataukah motif instrumental? Motif emosional berarti bagaimana yang punya hajat ini, sebutlah orang yang mengotaki peristiwa ini, berangkat dari perasaan yang serba negatif terhadap korban. Mungkin marah, benci, dendam, sakit hati, cemburu, takut, ataupun perasaan-perasaan negatif lainnya. Ya. Itu kalau motif emosional. Kalau motif instrumental berarti tidak ada urusannya dengan suasana hati, tapi murni untuk mendapatkan manfaat tertentu dengan cara memperlakukan korban sedemikian rupa. Entah itu untuk mendapatkan harta, entah itu untuk menutup-nutupi kejahatan yang lain, entah itu intinya tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati atau perasaan-perasaan Secara negatif. emosional begitu ya. Nah, tinggal kita cek berarti apa yang lebih dominan, apakah motif emosional ataukah motif instrumental. Nah, untuk melacak kemungkinan-kemungkinannya mungkin bisa dilakukan profiling justru terhadap 4 orang yang sudah berhasil diamankan oleh teman-teman di Polda Metro Jaya. Apa sesungguhnya keseharian mereka? Apakah mereka memang orang yang profesional untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain? Apakah mereka orang yang siap untuk menerima uang untuk menghabisi orang lain? Atau seperti apa? Dari situ mudah-mudahan akan bisa tergambar kira-kira motif apa yang paling dominan pada orang yang sudah mengotaki peristiwa ini. Orang yang sebutlah punya hajat bagi teraniayanya korban sedemikian rupa. Motif itu biasanya kan nanti biasanya harus diungkap dengan ahli-ahli yang ada. Setelah semuanya terungkap, atau mungkin yang 4 ini juga bisa cerita. Ini mudah-mudahan ini bisa segera terungkap motifnya apa. Jadi otak pelaku nanti bisa kita rangkai menjadi suatu perbuatan yang latar belakangnya apa kok sampai menyebabkan MIP ini meninggal dunia itu seperti itu. Antara mereka yang memerintahkan dan juga mengeksekusi ini biasanya terpisah atau tidak sih, Pak Guru? Masuk bersama-sama lah. Pasalnya mungkin pasal di Yungtonya biasanya pasal 55 KUHP, tinggal pasal pokoknya bisa 340 dulu yang berat, mungkin nanti 338, ada 328 yang kaitan dengan penculikan tadi, bisa juga dengan pasal 170 yang bisa mengakibatkan jiwa seseorang meninggal dunia. Setelah diculik tangan di belakang, tangan belakang. Turun, turun, turun. Get up, get up, get up, get up. Gor. Dalam penangkapan ini, 3 pelaku berinisial DH, YJ, dan AA berhasil ditangkap. Tak butuh waktu lama, polisi kembali menangkap 1 pelaku lainnya berinisial C di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. DH merupakan salah satu dari pelaku yang dikenal sebagai pengusaha sukses hingga motivator yang kerap berbagi tips dan inspirasi melalui akun media sosial dan channel YouTube miliknya. DH tinggal di kawasan mewah di wilayah kota wisata Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, yang kini nampak kosong dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Ia lahir di Lahat, Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1985. Menurut pengakuannya, ia memulai merintis bisnisnya sejak masih di bangku kuliah pada 2006.
Usaha yang ia dirikan kian berkembang sampai 2012. Namun tiba-tiba usahanya pun mengalami kebangkrutan dan harus memiliki banyak hutang hingga miliaran rupiah. Sosok DH yang dikenal baik dan tekun ini mulai bangkit dari keterpurukan usaha pada 2015. Ia mulai mendirikan beberapa perusahaan dan yayasan yang berfokus pada pendidikan, yakni bimbingan belajar. Kini DH harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan sengaja menghilangkan nyawa Muhammad Ilham Pradipta dengan cara yang sangat keji. Melalui pesan singkat, Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim membenarkan peristiwa penangkapan ini. Keempat pelaku diduga kuat sebagai aktor intelektual di balik peristiwa penculikan dan juga pembunuhan terhadap Kepala Cabang Pembantu BRI Ilham Pradipta. Untuk menyelidiki motif dan juga peran, para pelaku kini dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Kalau di kriminologi disebut dengan pseudomoralisme. Jadi moral yang nampak baik, dari ini secara individu ya, individu yang nampak baik, bermoral baik, bernilai-nilai baik, biasanya orangnya soleh gitu ya, tapi dia bisa melakukan kejahatan dan itu biasanya dipakai untuk menutup dirinya. Dan dalam kejahatan pula, dalam kriminologi pula disebut dengan simulakra, yaitu citra diri yang diwujudkan, ditampilkan untuk menutup kondisi diri yang sebenarnya. Nah ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang terkenal gitu ya, pejabat dan lain-lain, sehingga ketika dia melakukan kejahatan, orang tidak akan mudah untuk percaya. Bahkan masyarakat akan menilai gini, nggak mungkin dia melakukan itu karena dia dermawan. Kan kita tahu kan dia dermawan sekali. Nah dari kondisi-kondisi seperti ini, dari kepercayaan masyarakat yang tinggi, biasanya menurunkan persepsi bahwa dia itu orang jahat. Jadi dari 10 jadi turun menjadi 6 karena perilaku baiknya itu sudah diterima manfaatnya oleh masyarakat. Nah ini yang justru berbahaya. Ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob. Kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Jadi mohon waktu terhadap 15 orang ini masih terus dilakukan pendalaman. Pemeriksaan itu dilakukan secara hati-hati, mendalam, menunjukkan barang bukti, mencocokkan setelah orang yang diamankan si A misalkan dicocokkan dengan keterangannya B, dicocokkan dengan keterangan C dan lain sebagainya. Sehingga ini membutuhkan waktu, kami harus hati-hati, kami harus berdasarkan SOP, kami juga harus proporsional. Ya, jadi sementara itu update-nya rekan-rekan. Mohon waktu ya. Oke. Ya, nanti kami update lebih lanjut, mohon bersabar. Tim penyidik masih bekerja ya. Kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online ya. Nanti kami pastikan perannya masing-masing masih didalami, dipastikan secara pasti ya, sehingga nanti bisa disimpulkan dari 15 ini perannya masing-masing apa, berapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, atau kemungkinan lainnya bagaimana, ini masih terus dikembangkan. 15 orang, makanya polisi belum mengumumkan apakah 15 tersangka atau bagaimana, kita belum tahu ini. Belum tahu. Nah, peranannya itulah yang akan menentukan status dari yang bersangkutan, apakah dia tersangka, turut mengetahui pun tersangka, walaupun tidak berbuat apa-apa. Turut mengetahui karena dia menjadi bagian dari pelaku, walaupun nanti tingkat peran itulah yang menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi. Menurut saya kasusnya unik karena sebegitu banyak. Satu korban, apakah banyak itu ada misi-misi yang sama pada top inisiatornya, pada top itu punya kepentingan yang sama, punya background yang sama terhadap satu orang ini. Tidak terungkap walaupun polisi belum mengumumkan secara gamblang kepada publik, tapi dari pernyataan pengacara dan sebagainya sempat mengatakan bahwa yang mereka dampingi adalah pelaku penjemput paksa, pelaku penculikan. Jadi ada yang mengintai, ada yang menjemput massa, lalu diserahkan kepada kelompok tertentu. Itulah yang saat ini dikatakan sebagai eksekutor karena korban sudah menjadi jenazah. Gitu. Jadi kemungkinan ini minimal 3.
Nah, pertanyaannya, apakah yang kelompok 3 ini bagian dari top leadernya atau tidak? Nanti ini yang menarik. Kalau itu bagian dari top leader, dia tidak terlibat, berarti dia mastermind-nya kan ada di luar kelompok itu. Bisa saja. Tapi ini menariknya kenapa? Karena profesi kita lihat. Nah, ini memunculkan aneka dugaan. Tangan di belakang, tangan belakang. Hasil otopsi Tangan di belakang, tangan belakang. Belakang. Kasus dugaan penculikan disertai pembunuhan Kepala Cabang BRI Muhammad Ilham Pradipta masih menyisakan tanda tanya besar. Siapa otak dan motif pembunuhan? Meski polisi telah meringkus belasan pelaku. Terbaru, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menangkap sebanyak 15 orang yang diduga terlibat dalam tewasnya Ilham Pradipta. Polisi pun telah mengakui salah satu aktor intelektual kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI adalah Dwi Hartono, seorang pengusaha bimbel dan motivator. Ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob, kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Jadi mohon waktu terhadap 15 orang ini masih terus dilakukan pendalaman. Pemeriksaan itu dilakukan secara hati-hati, mendalam, menunjukkan barang bukti, mencocokkan setelah orang yang diamankan si A misalkan dicocokkan dengan keterangannya B, dicocokkan dengan keterangan C, dan lain sebagainya. Sehingga ini membutuhkan waktu, kami harus hati-hati, kami harus berdasarkan SOP, kami juga harus proporsional. Ya, jadi sementara itu update-nya rekan-rekan. Mohon waktu ya. Oke. Ya, nanti kami update lebih lanjut, mohon bersabar. Tim penyidik masih bekerja, ya. Kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online, ya. Nanti kami pastikan perannya masing-masing masih didalami, dipastikan secara pasti ya. Sehingga nanti bisa disimpulkan dari 15 ini perannya masing-masing apa, berapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, atau kemungkinan lainnya bagaimana, ini masih terus dikembangkan. Unik ya kasus ini, targetnya 1 orang tetapi harus melibatkan sekian banyak. Ini menarik untuk diikuti, kita mau lihat nanti motifnya apa. Bagaimana mungkin peran-peran itu didistribusikan secara tidak terorganisir. Kalau saya melihat ini tidak terorganisir dengan baik. Apa gerangan motif seseorang sampai kemudian bisa mengerahkan atau memberikan pesan kepada sekelompok orang lain untuk kemudian melakukan aksi kejahatan sedemikian rupa? Kalau kita bicara tentang motif ada 2 sesungguhnya. Apakah itu motif emosional atau motif instrumental? Motif emosional berarti bagaimana
yang punya hajat ini, sebutlah orang yang mengotaki peristiwa ini, berangkat dari perasaan yang serba negatif terhadap korban. Mungkin marah, benci, dendam, sakit hati, cemburu, takut, ataupun perasaan-perasaan negatif lainnya. Ya. Itu kalau motif emosional. Kalau motif instrumental berarti tidak ada urusannya dengan suasana hati, tapi murni untuk mendapatkan manfaat tertentu dengan cara memperlakukan korban sedemikian rupa. Entah itu untuk mendapatkan harta, entah itu untuk menutup-nutupi kejahatan yang lain, entah itu intinya tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati atau perasaan-perasaan secara emosional begitu ya. Nah, tinggal kita cek berarti apa yang lebih dominan, apakah motif emosional ataukah motif instrumental. Posisi lakban itu adalah posisi sebatas untuk melumpuhkan korban. Tutup mata supaya korban tidak tahu berada di mana. Kaki dilakban, mungkin juga tangan dilakban agar tidak melakukan perlawanan atau melarikan diri sedemikian rupa. Nah, karena itu sekali lagi polisi investigasi. Apakah 4 orang atau lebih itu sungguh-sungguh punya niatan untuk menghabisi korban sejak awal, ataukah ini penganiayaan yang berujung yang sayang beribu sayang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban, bagian dada dan leher. Itu luka sayatan atau pukulan? Benda tumpul. Berarti penyebab kematiannya akibat benda tumpul, Pak? Betul. Ada tekanan pada ada tulang leher dan dada yang menyebabkan dia kesulitan bernapas. Sulit bernapas, artinya kekurangan oksigen dong, Pak ya? Betul. Ya kalau saya menambahkan tadi ini bisa internal, bisa eksternal, ya kan? Tapi dari kondisi korban di laban di bagian mata itu kan untuk menghilangkan supaya dia tidak bisa melihat kiri kanan siapa ini. 4 orang kan berarti depan 2, belakang 2. Berarti tambah korban 1 kan di tengah nih. Jadi supaya tidak bisa melihat. Dan kenapa mulutnya tidak dilaban? Karena diberikan kesempatan bicara. Ini semacam interogasi dalam kendaraan pasti ada. Nah di sini terjadi kemungkinan ya semua pasal bisa diterapkan sih. Pembunuhan direncanakan seperti Mas Rizal bilang tadi memang bisa diterapkan. Tapi setidak-tidaknya ya interogasi di dalam kendaraan pasti sudah terjadi. Begitu korban meninggal, dengan menurut keterangan visum dokter, kalau itu memang benar di media sosial bahwa ada kekurangan oksigen dalam tubuh tadi, berarti kan ini ada semacam yang dicekik di situ. Jadi kalau memang itu pembunuhan yang direncanakan, pembunuhan berat gitu, ya mungkin semuanya udah ditutup semua, mulut dilakban, hidung dilakban, semua udah di situ udah mematikan, dan dibuangnya juga mungkin ada yang dirusak badannya dan sebagainya, dihilangkan jejaknya lah. Bisa jadi motifnya itu bukan motif tunggal, tapi 2 motif, finansial dan dendam. Artinya ketika finansial adalah sesuatu secara profesional tidak dikabulkan atau tidak di-approve, lalu dia sakit hati. Nah, sakit hati inilah yang membuat ada 2 motif ini yang mendasari pelaku melakukan hal ini. Ditambah lagi dengan melakukan dengan banyak orang, itu sebetulnya apa motifnya, kenapa sampai melibatkan banyak orang gitu untuk melumpuhkan 1 orang. Menariknya kenapa? Karena profesi kita lihat. Nah, ini memunculkan aneka dugaan. Hingga kini motif penculikan dan pembunuhan kepala cabang BRI tersebut belum diungkap secara resmi. Spekulasi liar soal motif kematian korban terus menguap, mulai dari persoalan pribadi hingga dugaan fraud atau kecurangan yang berkaitan dengan kredit fiktif.